sebelumnya masalah digital dulu kita sepakati bersama ya. Memang teknologi digital kan semakin canggih, maka ini yang menyebabkan terjadi perubahan besar di dunia ya. Revolusi digital tuh sejak 80-an ya. Saya ingat sekali laptop waktu itu masih tulisannya hijau ya, disketnya kotak. Pas masuk langsung tulisannya syntax error gitu ya. Tahun 83 saya sudah dikursuskan komputer oleh ayah saya ya untuk membuat program ya komputer ya, flowchartnya kita belajar, wah pokoknya deh. Dan sekarang rupanya tambah semakin canggih ya. Dan yang penting adalah pada saat semakin canggihnya zaman kita perlu open mind ya. Kenapa sih orang pada kesel sama digital? Ya, sebetulnya karena kita tidak sadar bahwa sejak dulu sebetulnya setiap era baru atau penemuan teknologi baru pasti ada ya hal-hal pro dan kontra. Boleh kita mundur sedikit ya. Dulu banget saat alfabet ditemukan, era alfabet namanya ya. Jadi saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Ya, manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Nah ini, jadi ABC itu waktu ditemukan itu juga sudah berantem. Ibu-ibu zaman dulu juga marah sama anak-anaknya. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau ketemu ngomongnya lisan, ini setiap ketemu mereka nunduk begini baca tulisan. Setiap ketemu anak mudanya begini. Sama nggak kira-kira? Sama. Yang beda apanya? Medianya. Baik. Dulu ada namanya Plato. Ya. Plato ini marah pada yang menemukan tulisan. Apa dia bilang? Karena penemuan Anda ini ya akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar, sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Itu kata Plato. Ya. Plato ngomong kayak gini, waktu itu belum belajar alfabet. Ya. Tapi setelah Plato belajar alfabet dan mengetahui manfaatnya menulis, apa yang terjadi? Dia nulis terus. Ya. Saya juga dulu begitu. Waktu belajar teknologi yang sekarang, setiap anak pegang gadget kesel. Sekalinya saya belajar, saya juga pegang gadget terus. Mirip Plato kan? Bahkan sebetulnya bahwa ada kabar tentang era ya alfabet terjadi kontra itu karena tulisan. Ya. Seandainya Plato tidak menulis di bukunya, ya ini bayangkan mereka ini kan hidup di abad keempat sebelum Masehi, abad keempat sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Tentu kita nggak tahu kalau ada pro kontra di era alfabet. Kalau Plato hanya punya ilmu di otaknya saja, ketika meninggal dimakamkan, hancurlah otak dan seluruh tubuhnya. Ya, dimakan cacing di tanah, maka apa yang ada di pikirannya tentu tidak bisa terbaca oleh generasi berikutnya. Ya, makanya ya bahwa menulis akan membuat lupa di jiwa pelajar itu tidak terbukti, malah akan tersimpan baik-baik. Sama sekarang, apapun yang sudah kita ada di digital, jejak digital tetap tersimpan. Ya. Coba teman-teman Bapak Ibu perhatikan dulu nulisnya belum di kertas, di batu kayak gini. Ya. Mana slide-nya? Di batu. Jadi bayangkan mereka semua duduk baca batu. Bayang gak? Batu. Nah tuh. Dan ini zaman dulu keren banget tau gak sih? Teknologi. Batu. Saya kebayang ibu-ibu zaman dulu, nah ayo makan, bentar bun. Baca batu. Coba kita bayangin dulu deh. Ya, Masya Allah. Terus kata orang-orang kan batu gak ada bahayanya. Siapa bilang? Kalau dia kesel sama temannya di batunya dilempar, ya bahaya lah.
Habis baca batu lempar, puak. Tetap bahaya bukan? Iya. Jadi apapun memang ada pro kontranya, apapun tentu ada manfaat mudaratnya, tapi pikirkan bahwa mudaratnya itu lebih kecil. Tolong pikirkan begitu. Kenapa? Karena otak kita bekerja apa yang kita pikirkan, apa yang kita setting. Kalau kita bilang bahwa digital lebih banyak mudaratnya, itu yang akan terjadi. Ya pikirkan ya. Ini era batu nih. Terus ditemukan teknologi kertas. Ini mereka semua tambah nunduk. Karena makin tipis. Makin tebal dibuat tulisannya. Makin gampang bawanya. Memang era kertas agak lama karena nanti munculnya era tulisannya. Ya, termasuk font kayak gini. Sekarang udah nggak ada lagi kan pelajaran menulis halus. Siapa yang masih dapat dulu, ada? Sekarang udah nggak ada, ngapain juga? Orang tinggal pencet aja fontnya untuk ya tulisan seperti ini kan gitu ya. Nah, untuk itu maka dengan kesadaran seperti ini, mari kita open mind untuk mengerti dulu bahwa teknologi tidak bisa kita tahan. Tetapi kita perlu ya mendampingi anak-anak kita sambil terus belajar. Seperti ini nih udah benar ya. Nah,